Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 pada hari ini kami akan membuat video yang bertemakan tentang poros engkol. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan kelompok kita terlebih dahulu. Mulai dari yang sebelah kanan. Nama saya Taufik bin Ramadan, absen 7. Perkenalkan, nama saya Doa Leventiansa, absen 8. Perkenalkan, nama saya Rangga Desumane, absen 9. Perkenalkan, nama saya Prabowo Dasar, absen 11. Perkenalkan, nama saya Fauzi dan ada di sini nomor absen 12. Langkah pertama kita copot poros engkol dari engine. Awak lemu. Orang aku yang gune perasaan bosku. Kasih pakai itu dong. Lu nyuruh makan bos, kirain rumah. Kira bosku. Awak lemu itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen yang terkait dengan poros engkol. Yang pertama ada poros engkol sendiri atau crankshaft. Kedua ada timing chain. Dan yang ketiga ada bantalan poros engkol. Langkah yang kedua yaitu pemeriksaan komponen. Di sini saya akan mengukur bantalan poros engkol. Jumlahnya ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebelumnya saya udah kalibrasi dial indikatornya terlebih dahulu. Udah di angka 0. Oh ya, untuk spesifikasi maksimal keolengan itu ada di 0,05 mm. Dan setelah kita mengukur, pengukuran menunjukkan di 0,04 mm. Berarti menandakan bahwa bantalan poros engkol yang pertama ini masih dalam kondisi baik. Dan untuk bantalan poros engkol yang kedua juga sama, yaitu 0,04 mm. Ini menandakan bantalan poros engkol yang kedua itu dalam kondisi baik. Ulang-ulang kok bro. Untuk bantalan poros engkol yang ketiga menunjukkan di angka 0,02 mm. Ini menandakan bahwa bantalan poros engkol yang ketiga juga dalam kondisi baik. Untuk bantalan poros engkol yang keempat menunjukkan di angka 0,17 mm. Ini menandakan bahwa bantalan poros engkol yang keempat ini tidak sesuai spesifikasi karena standarnya itu 0,05 mm. Lalu, dan yang terakhir kita akan mengukur bantalan poros engkol yang kelima. Ulang-ulangi. Lalu, dan yang terakhir kita akan mengukur bantalan poros engkol kelima. Setelah dilihat, jarum menunjukkan paling tinggi di angka 0,16 mm. Ini menunjukkan bahwa bantalan poros engkol yang kelima itu tidak sesuai spesifikasi. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengukur bantalan poros engkol menggunakan jangka sorong. Dimulai dari bantalan yang pertama. 49, Nggak takat. Loh. Hasil pengukuran menunjukkan pada 49,4. Ini nggak tahu sesuai spesifikasi atau tidak karena di filenya tidak ada spesifikasi yang tertera. Gimana sih yang bikin file? Pada bantalan poros engkol yang kedua menunjukkan di angka 49,45. Pada bantalan poros engkol yang ketiga menunjukkan pada angka 49,4. Pada bantalan poros engkol yang keempat menunjukkan pada angka 49,4.
Dan yang terakhir pada bantalan poros engkol yang kelima menunjukkan pada angka 49,45 mm. Langkah yang ketiga yaitu diagnosis kerusakan. Kita mendiagnosis pada crankshaft ini itu terdapat karat, bantalan crankshaft aus, dan di beberapa kasus itu crankshaft bisa aja retak. Nah, alhamdulillahnya pada crankshaft ini itu nggak ada retak sama sekali. Dan langkah yang terakhir yaitu solusi. Bagaimana sih kita mengatasi solusi crankshaft berkarat, aus, dan retak? Nah, itu solusinya itu cuma satu, yaitu ganti crankshaft. Karena apa? Karena kalau misal crankshaft aus terus diamplas, itu malah nanti ukurannya tidak sesuai standar. Dan bagaimana kalau crankshaft itu retak? Kalau misal nggak diganti, itu bisa membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Seperti itu teman-teman.